Aku dulu punya imaginary boyfriend waktu aku masih SD. Kau fokus banget. Nanti gue suruh masuk. Halo guys, welcome di Gang is Typing. Jadi di sini gue bersama Niken Andalusi. Halo semua. Yap, jadi di sesi podcast kita hari ini kita bakal share nih draft yang udah kita kumpulin tentang Q&A-nya Niken. Yes. Banyak nih supporter-supporternya Niken yang udah penasaran mau nanya hal-hal apa nih? Hal-hal apa nih? Ya random lah ya. Iya, random Niken. lah. Nanti Niken bakal jawabin satu-satu. Oke? Yes. Oke. Oke, kita mulai pertama dari kata dimsum sejiwa. Bagaimana kamu menyiasati kesibukan kamu saat ini antara ngampus, konten, dan dunia diri sendiri agar kamu bisa happy menjalaninya? Gimana? Oke, sebelumnya thank you Dimsum Sejiwa udah nanya aku. Ya, thank you dimsum sejiwa udah donate banyak-banyak ya. Iya. Jadi kalau dibilang gimana sih buat aku bagi waktu antara kampus, konten, sama dunia aku sendiri, sebenarnya basically aku go with the flow aja. Yang penting aku semua kerjaan aku tersusun dengan baik. Jadi aku tuh tipe orang yang emang terjadwal. Misalnya hari ini aku di jam segini harus gini, di sorenya nanti kayak gini nih. Jadi aku tuh nggak gimana ya, nggak rushing gitu loh. Pasang alarm nggak? Kenapa? Pasang alarm nggak kayak jam 1 harus ini, jam 12 harus makan gitu? Enggak gitu Oh, juga enggak sih ya? sebenarnya ya. Yang penting aku tuh tersusun aja orangnya. Terus juga aku tipe orang yang kalau misalnya hari ini bisa kerjain, aku nggak nunda besok. Jadi biar besoknya tuh aku punya waktu untuk diri sendiri. Tuh. Time management sih yang penting. Time management, dimsum sejiwa. Oke, thank you Niken. Lanjut, dalam relationship kamu lebih tipikal bagaimana? Apakah alpha woman atau yang lain? Nah, ini tuh aku juga udah bikin podcast yang kalian bisa nanti nonton di membership aku di geng. Jadi itu bakal lebih panjang sih. Pertanyaan tentang ini alpha woman. Oke, Jadi benar alpha aku woman. itu lebih alpha woman. Jadi aku lebih dominan di dalam hubungan aku. Tapi dulu enggak sebenarnya. Baru Lebih hubungan dominan aku, guys. ya baru hubungan aku akhir ini aja sih. Terus ya aku nggak terlalu suka diatur tipenya. Kalian harus highlight ya, lebih dominan. Ya, lebih nggak suka dikekang aja sih sebenarnya. Kalau misalnya punya cowok dominan juga nggak apa-apa. Cuman yang penting dia nggak terlalu ngekang aku. Karena aku lebih eksploratif orangnya. I see. Oke, Yes. lanjut. Pernah gak disukain sama sesama jenis? Jawabannya apa nih kan? Jawabannya aku sebenarnya nggak tahu. Tapi kalau dibilang aku punya fans cewek yang agak obses, punya. Ya, tapi aku nggak tahu mereka tuh suka aku dalam seksualitas atau gimana gitu ya. Kayak Pernah ada yang ngechat gak kayak, kakak kamu cantik banget, aku suka deh gitu. Tapi dia cewek. itu banyak malah. itu normal ya, Tapi di itu cowok normal cewek nggak sih kalau sesama cewek? Kalau cowok tuh banyak yang gitu. Gimana, Banyak yang lagi? ngechat gue gitu kayak, kakak kamu ganteng banget, najis. Nah itu baru aneh sih kalau sama cowok Kalau ya. di cewek normal ya. Kalau cewek sih normal-normal aja. Jadi jawabannya nggak tahu lah ya. Jawabannya Ada yang nggak tahu ya. suka. Oh, karena emang normal ya cewek. Normal aja sih memuji kalau sama cewek ya? iya normal aja sih. Nggak gimana-gimana ya. Oke, lanjut. Milih cowok tajir tapi jelek banget atau miskin tapi jelek aja? Oke, thank you Arfan pertanyaannya. Jadi milih cowok tajir tapi jelek banget apa miskin tapi jelek aja? Tajir tapi jelek banget kan sama-sama jelek gitu loh. Kalau jelek banget sama jelek biasa kan tergantung perspektif nggak sih? Yang penting tajir lah ya. Yang penting tajir Tajir kan? nanti bisa dipermak mukanya. Benar. Ya bisa treatment jadi ganteng kan? Ya atau nggak sedikit ganteng gitu. Jadi pilih cowok tajir. Tajir lah. Soalnya sama-sama jelek jadi tajir aja ngapain namanya miskin. Tajir lu tuh semana nih kalau misalnya dibahas tingkatan tajirnya tuh kalau menurut Niken kategori tajir, cowok tajir itu yang semana? Sebenarnya kalau urusan soal duit sih nggak nentu ya. Kadang kan ada orang yang mungkin teman aku nggak tahu aku tajir, tapi padahal menurut aku biasa aja gitu loh. Tapi kalau misalnya lu ngelihat cowok, oh nih cowok tajir nih, at least dia harus udah ada di tingkatan seperti apa? Timothy Ronald kayak. Mampus. Buat Anda di luar sana yang merasa tajir, Anda kalah. Ya itu kan emang udah tanpa lu bilang juga pasti udah tajir itu. Oh, Ada Timothy tingkatan Ronald ya. lagi. Jadi standar tajir lu Timothy Ronald. Ya boleh lah itu. Gak boleh lah ya. Ya udah pupuskan harapan para cowok-cowok tajir di luar sana. Next, lanjut. Niken kapan pertama kali pacaran? Tanda tanya. Halo Andre, thank you pertanyaannya. Kapan pertama kali pacaran itu aku masih bocil sih. Maaf aja ini kayak
Apa SD? TK? Enggak. Oh tapi SD juga udah mulai cinta-cintaan gitu SD loh. cinta-cintaan. Iya kayak udah mulai. Aku dulu punya imaginary boyfriend waktu aku masih SD. Oh iya. Tapi itu nggak jadian kan aku kayak cuman SD gue lagi main rujak-rujakan. karena dulu aku asli suka banget sama salah satu artis Thailand gitu loh. Oke. Terus aku kayak siapa nama artisnya? aduh namanya agak susah. Lapat Ngamca. Pokoknya nama panggungnya tuh Sama Dikap? Third. Oh, bukan. Ketiga. Ya, dia tuh mabar. itu ya. Oke, Dulu tuh oke. sempat kayak ada grup namanya Kamikaze gitu. Oke. Ya, Jadi aku suka udah banget. punya fantasi boyfriend dari SD? Iya, dari SD kelas 6. Official pacarannya kapan? Kalau pacaran benerannya aku di kelas SMP baru masuk ke kelas 2. SMP lu masuk kelas 2. Iya. Itu ditembak apa lo yang nembak? Sama putusnya gimana tuh? Sebenarnya itu aku tuh kan aku bukan kreator sih dari SMP, cuma dari SMP tuh banyak banget orang yang bilang banyak yang bilang kayak kamu kok kayak orang Korea sih, mungkin karena emang foto aku tuh kayak iya, gitulah. Abis itu aku tuh punya teman di gereja aku itu suka sama aku. Tapi aku nggak tahu kalau dia suka sama aku kan. Ternyata temen aku ini itu punya temen lagi, dia juga suka sama aku. Jadi ada 2 orang di depan cinta aku. segitiga nih. Tapi aku nggak suka sama mereka awalnya, kayak aku nggak tahu kalau itu emang dia suka sama aku. Abis itu yang berani bikin gerak duluan itu sih temennya temen aku yang di gereja ini. Namanya S lah, ini mantan aku namanya S. Ya. Udah akhirnya dia nembak aku ingat banget, aku kayaknya dulu bener-bener sederhana banget, emang bocil kali ya. Jadi aku ditembaknya di AW. Di AW tuh masih nggak sederhana ya. Dia sederhananya AW gimana gue? Iya pokoknya kenapa ditembak di AW? Iya, dikasih root beer gak? Aduh, aku nggak ingat sih, pokoknya aku lagi makan. Terus baru keluar makan aku dibeliin es krim sama dia. Terus udah di situ tembak. Terus kayak namanya juga bocil lah, ya aja gitu, ya aja deh, iya gitu. Akhirnya jalan aku sebenarnya nggak sampai 2 tahun sih, kayak cuman setahun 10 bulan. Setahun 10 bulan lama loh. Oh ya lama kah? Lama. Iya, Ya, aku tipe orang yang ya? iya emang selalu lama. Aku tipe orang yang menghargai hubungan. Good. Ya. Jadi buat siapa tadi nanya Andre ya? Andre kalau mau nembak Niken kasih es krim. Oke, ya gitulah. Terus kalau dibilang putus karena apa? Karena dia selingkuh. Oke, dia selingkuh. Siapa namanya S ya? Iya si S. Buat lo S. Kacau S. Dia masih bocil lah bisa kayak gitu ya. Aduh. Itu bibit nggak unggul itu kayak gitu. Masih bocil udah selingkuh. Parah S. Itu habit sih. Itu habit ya. Soalnya dari bokapnya juga kayak gitu. Oh, no comment guys. No comment ya. Iya. Oke, lanjut. Kalau jadi superhero, kamu mau jadi apa? Bingung. Sebenarnya kalau superhero, even itu Marvel atau DC, aku nggak punya favoritnya sih. Cuman cewek aja kali ya, Wonder Woman. Wonder Woman, kenapa Wonder Woman? Aku dulu sempat kepengen buat cosplay Wonder Woman tau. Oh ya, good sih. Kamu kalau misalnya bikin cosplay Wonder Woman tuh kayak banyak deh yang tertarik deh. Terus aku sukanya karena dulu tuh, aduh aku kalau ngomong ini nanti ke-trigger nggak ya? Palestina Israel itu. Karena aku suka banget sama Gal Gadot. Gal Gadot kan pemeran yang Wonder Woman. Iya, betul. Mukanya cantik, manis. Ya, Gal Gadot cantik sih, gue akuin tuh. Ya dari situ. Nggak mau jadi Hulk. Nggak mau ada kepikiran cosplay jadi Hulk nggak? Nggak dulu. Nggak dulu guys. Kalau ada yang donate mau jadi Hulk. Donate aku jadi Wonder Woman aja deh baru aku mau. Oke. Tetap jawabannya nggak mau jadi Hulk. Lanjut, terkenal banyak fans tapi nggak ada uangnya, atau terkenal banyak haters tapi uangnya banyak? Sini aku kasih tahu ya Anonymous, kamu mau sebanyak apapun fans kamu pasti ada salah satu dari mereka yang benci sama kamu. Oke, betul. Karena sebenarnya orang tuh nggak, even kamu dukung orang ini belum tentu kamu kayak bener-bener suportif gitu loh. Betul. Kayak cuman formalitas doang banyak. Jadi dibilang apakah gue mending banyak fans tapi nggak punya duit, jadi mendingan sih banyak haters ya nggak apa, tapi banyak duit ya. Banyak duit. Ya, berarti duitnya dipakai buat beli bazar. Biar hatersnya ketutup guys. Bener juga sih. Bener kan? Iya. Soalnya buat apa terkenal tapi nggak ada duit? Iya. Kamu jadi bahan omongan doang tapi nggak ada menghasilkan gitu loh. Iya. Karena temen aku juga gitu, ada yang ada yang terkenal tapi nggak ada income. Tapi nggak ada income-nya gitu loh, karena dia nggak monetize juga, dia nggak ngambil endorse, dia nggak ngambil. Makanya temennya Niken, siapa namanya? Oh saya sebutkan. Nggak saya sebut ya. Daftar geng sekarang. Nah ya tuh boleh.
Kamu bisa monetize traffic kamu. Oke, iklan lanjut. Dream job kamu apa kak? Balik lagi aku nggak punya cita-cita ya sebenarnya. Jadi aku kayak tipe orang yang kerja aja loh, udah kerja aja. Tapi aku ingat banget tahun 2019 itu aku pengen jadi modelnya Victoria's Secret. Oke. Padahal waktu itu tuh, iya, Victoria's Secret kan berhubungan yang model yang lebih ke lebih dewasa kan pakainya lingerie. Nah, tapi itu aku tuh disupport tapi nyokap bokap aku tuh nggak ada, pokoknya nggak ada urusan. nggak Yang ada penting urusan sama kamu hal-hal kayak gitu ya? lakuin apa yang kamu mau dan itu nggak membahayakan diri aku, udah gitu. I see. Tapi Oke. satu hal yang aku pengen banget dari Victoria's Secret itu aku pengen pakai sayap. Oh, coba cosplay jadi model Victoria's Secret. Oh, aku udah pakai dalaman lu. Kayaknya banyak tuh yang beli foto packnya. Ya, tapi kan itu berkarir di luar negeri ya guys. Jadi kayak Di Indo belum ada ya? belum ada nggak sih? Nggak tahu gue. Yang sampai nanti kalau itu. ngikutin gue dimarahin bini gue. Ya itulah, aku Belum suka ya? sama siapa? Itu ada model Victoria's Secret yang lagi nge-hype sekarang. Aku nggak ngikutin lagi. Siapa? Islatina. Aku lupa namanya. Pokoknya namanya ada di sini guys. Nanti coba lihat namanya ada di atas Iya, sini pokoknya ya. namanya di atas Tolong situ editor cariin nanti ditaruh nih di atas sini. Oke. Lanjut. Kaniken pernah gak dibilang sama orang itu nggak cantik? Ala Cilbor. Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu aku nggak pernah seumur hidup aku nggak pernah dibilang jelek. Oh iya. Justru malah orang-orang kayak bilang, Kamu cantik banget gitu." tapi kok. Jadi aku dulu sempat dibully kan waktu SMP. Dibully kenapa? Wah ini panjang sih kalau misalnya dibilang. Jadi aku tuh dibully karena aku kan sekolahnya di negeri. Oke. Ya dulu tuh aku tuh lebih putih tuh kak dibanding sekarang. Dulu Oh iya? bener-bener putih banget sampai orang-orang bilang aku tuh albino. Oke. Jadi aku tuh putih, terus aku Kristen dan aku tuh bikin dance. Aku putih terus Kristen. Itu kayak Nah, disclaimer. itu Kamu emang tuh bener-bener. minoritas banget. itu karena itu kak, ya oke. karena aku minoritas, jadi aku kan bikin dance dan kebetulan aku tuh disupport sama satu guru. Nah Oke. guru itu tuh guru olahraga. Oke. Guru olahraga dan dia tuh sangat support aku. Abis itu dari situ aku bikin eskul sendiri. Aku Oh, osisnya, eskul dance. Itu tuh nggak ada dulu dari gue SMA dulu. juga bikin school dance loh, shuffle tapi. Iya dulu tuh nggak ada. Zaman dulu tuh nggak ada eskul Dance-nya dance apa? di ini. K-pop? Apa? K-pop, MD. Ah. Ya itu aku yang ngajar juga SMP. Oh, keren terus. Iya dan dari situ entah kenapa walaupun banyak yang benci aku, tapi aku tuh selalu tampil. Aku nggak pernah kayak dilarang tampil ya, gitu loh. rata-rata gitu gak sih kalau lo jadi spotlight pasti ada aja yang nggak Iya suka. dan akhirnya aku kan kayak karena nge-hype lah ya. Aku bahkan sampai ditahu sama anak-anak luar sekolah aku. Oh, sekolah di mana sih? Kayak kita beda zaman gak usah deh. Gue juga nggak Iya tahu. ada di Jakarta lah itu. Jakarta lah ya. sekolahnya. Oke. Terus akhirnya aku kayak mulai lomba-lomba provinsi. Dari situ tuh ada satu Lomba provinsi. Lomba emang ada ya lomba provinsi dance antar sekolah? ada. Oh ada ya. Terus ada salah satu guru yang entah kenapa tuh dia benci banget sama aku. Oke, guru BK gak? Oh bukan, Guru bukan bahasa BK, Inggris? bukan. Coba Oh, tebak itu lagi. dua guru yang dulu benci sama gue soalnya. coba, gue tebak. Coba tebak ya. Bahasa Indonesia, Bukan, IPA. bukan. Udah itu doang sih. Apa? Coba yang di luar ekspektasi kamu. Guru yang ngebenci orang kalau jadi spotlight, cantik, ngedance. But she's minority gitu. SMP ya? Ya SMP, waktu SMP aku. SMP. Agama. Iya bener. Bener kan gue gila. Donate gue lo guys. Jadi dulu aku tuh dibenci banget sama guru agama. Tapi bukan guru agama aku ya. Iya, tahu. Dibenci banget sama guru agama yang sebelah. Terus akhirnya dia setiap kali ngajar di kelas, dia tuh selalu bilang kalau orang yang kayak aku tuh harusnya dibenci. Oh, gitu banget. Iya, terus aku Siapa merasa cowok kayak dia? cowok gurunya. Terus kayak aku merasa, kok kamu mendoktrin orang-orang untuk benci minoritas? Iya, itu nggak boleh kayak gitu, nggak Nah, boleh. itu nggak boleh banget. Terus kayak Lo dari lempar situlah, batu ya iya dari situlah aku jadi dibenci sama. Padahal sebenarnya anak-anak itu biasa aja. Oh, Tapi tadinya karena biasa aja, karena didoktrin, didoktrin ya namanya anak SMP lah ya. iya kan mereka Karena kan ikut-ikut didoktrin, aja gitu loh. ya. Mau disukain sama gurunya, karena mereka didoktrin kayak gitu, akhirnya aku jadi dibenci banyak orang. Even satu sekolah. Serius?
Jadi aku tuh temenan sama anak-anak yang emang agak di tersingkiran gitu loh, kayak Ya. cowok-cowok yang agak boti. Ya agak berbeda Iya, lah ya yang agak dari berbeda ya. sama teman-teman yang seagama sama aku, seras sama aku. Yang emang agak ya disingkiran lah gitu. Nah dari situlah aku mulai dibenci. Tapi semenjak itu kan COVID ya. Oh, Ya, terselamatkan lah ya. Maksudnya terselamatkan sering kali aku. ketemu mereka lah ya. Iya, aku terselamatkan dan itu efek dari bully itu tuh aku bener-bener sampai ke psikiater tuh. Oh iya? Serius? Sampai ke psikiater aku kayak ada 5 kali tuh ke psikiater. Tapi jujur sih, gue juga agak, walaupun gue ya agama sebelah yang tadi lu bilang ya, Iya. gue agak bete dan gak suka sama orang yang close minded lah. Ya agama lu lah istilahnya kayak gitu kan. Jadi paham banget sih gimana rasanya jadi niken. Iya. Apalagi harus sampai ke psikiater mahal guys. Mahal ya. Teman gue ada ke Obat-obatnya psikiater mahal. pas gue lihat billnya kayak wow. Aduh, ya kan itulah. Orang tua gimana responnya? Aku tuh bukan tipe anak yang suka cerita gitu loh. Ke psikiater dibantuin orang tua apa enggak? Oh enggak, itu pertama itu aku ke psikiater itu sendiri dari uang tabungan aku. Oke. Ya, Berarti orang tua nggak awalnya tahu tuh tuh- kamu ke psikiater? Sebenarnya psikiater itu adalah dokter yang emang udah levelnya tinggi ya, udah kayak mulai ke sakit jiwa gitu. Jadi sebenarnya awal-awal tuh gak disaranin ke psikiater, ke Soalnya psikolog psikolog dulu. dulu, yes, Iya. betul. Tapi aku langsung ke psikiater dan itu langsung dikasih obat. Iya, psikiater pakai Iya, obat. dikasih emang. obat. Aku jadi kayak sering banget minum obat tidur. Ya obat penenang itu. Iya, lah obat ya. penenang itu. Tapi ada momen dimana aku kan kayak berhenti berapa bulan gak minum obat lagi. Itu kan masih sekolah nih, zamannya masih sekolah. Jadi tuh kambuh lagi. Aku tuh sampai cutting gitu loh. Oh iya. Iya. Wah, gila sih. Ini Itu tuh parah efek banget bullying loh. tuh parah banget. Itu parah banget. Jadi dulu emang aku kan tipe anak yang menyendiri. Jadi tuh Tua kalau nggak tahu. nggak tahu, nggak ada yang tahu orang tua kakak aku, orang tua aku tuh nggak ada yang tahu. Jadi kayak semua tuh aku jadi pandang bokap sendiri. lu, gua. Mana yang bully anak gua? Ya, gitu. Jadi gitu lah. Tapi efek Sampai dari sekarang orang tua tahu gak? Oh, kalau sekarang Akhirnya udah tahu. akhirnya tahu Ya, lah ya. jadi kayak aku udah 2 kali ke psikiater, itu pakai uang aku sendiri. Akhirnya ada momen dimana aku tuh cerita ke mereka. Oke, pas cerita ke mereka, responnya mereka gimana? Responnya tuh kayak ya Oh, udah tapi pas kayak cerita udah stabil lah ya? Maksudnya udah bukan pas udah di nggak momen lagi bukan di momen lagi dibully di kan? sekolah Ya. karena udah covid kan, udah nggak Yes, sekolah yes, lagi. Cuman kayak masih ada side effect-nya gitu loh. Ya, gitu. Terus dari situ baru SMA-nya? SMA aku asalnya tuh puji Tuhan banget. Aku SMA ketemu sama teman-teman yang kayak Tapi SMA emang lebih open minded. soalnya emang SMA aku ini Katolik. Swasta. Ya Katolik, oke. Iya. Oke, kita lanjut. Spill 5 top tempat kamu nongkrong dong. Mana tahu ketemu. Halo, ini Alo yang kreator tuh bukan nih? Ini nggak tahu gue. Soalnya Alo yang kreator juga nge-follow aku. Oh iya. Ini kayaknya Bakmi Aloy. Iya, Bakmi Alo ini kayak. Bakmi Aloy kita tunggu ya sponsornya, kita udah mention berkali-kali loh. Jadi 5 tempat nongkrong aku. Oh, kita persempit dulu deh, nongkrong Jakarta atau di Gading Serpong? Atau di mana? Aku sebenarnya tuh nggak punya tempat yang spesifik. Aku datang berkali-kali gitu loh, Kak. Oh iya, jadi selalu pindah-pindah. Kesatu aku bukan nongkrong yang di kafe. Aku nggak suka nongkrong yang di kafe gitu. Sukanya? Aku suka ke mall. Oh, cewek mall lah ya, cewek mall. Iya, jadi aku Oke. sebutin mall aja ya, mall Oke, yang aku sebutin 5 mall deh. 5 mall yang aku paling sering datengin. Jadi yang pertama itu karena aku orang Tangerang, aku bukan. Jadi tuh followers aku tuh kebanyakan taunya aku orang Priuk. Emang dulu aku tinggal di Priuk, tapi kayak aku udah nggak di Priuk lagi. Oke. Jadi yang pertama itu Sumarekon Mall Serpong. Tapi emang itu mall cozy banget sih. Ya, aku sering ke Bisa situ. sampai jam 12 malam kan di situ? Oh ya kan, aku nggak tahu. Aku kalau ke mall nggak sampai jam segitu sih, paling jam 10. Oke. Kayaknya jam 10 Iya, baru keluar. sampai jam 10 aja lah ya, nggak sampai Sampai jam 10 malam. aja. Oke. Jadi Tapi emang SM semua rekon lengkap sih. Union juga ada Iya, kan di sana? lengkap, iya. Iya. Jadi SMS itu, terus ada lagi Supermall Karawaci karena nyokap aku tinggal di daerah situ. Karawaci, nggak tahu, belum pernah datang. Iya. Tapi bagus. Dibilang gede banget sih sebenarnya enggak. Sama Namanya kan Sumarekon Supermall gedean ya. Sumarekon. Oh, Sumarekon ya. Oke. Terus ada sebenarnya ini bukan aku sering datang ke sini, tapi karena ini dekat sama kampus aku. Jadi Mall Alam Sutra. Itu depan Binus. Mall at Alam Sutra. Iya. Oh, di situ gue sering main Tamiya. Jangan lupa mampir. Ya, itu aku bukan karena aku senang di situ sih, karena emang Kalau deket ya, deket sama banget Binus sama kampus, jadi kayak ya isi. jalannya gitu. Terus, Apa lagi? 3 tuh. Apa baru 3. lagi 1, ya? 2, 3. kalau Living World nggak? untuk
Oh iya, living room aku juga kadang ke situ. Tapi paling sering sama aku di SMS ya. Oh, SMS Situ. ya? Oh, rumah deket sana soalnya ya? Iya, apart aku dekat situ. Oh, oke. Terus, Tuh, siapa tahu ketemu, berarti lu udah sering-sering ke sering-sering ke Sumarekon Aloy. terus kalau di Jakarta, aku tuh dulu sering banget main di Kelapa Gading. Oke, Tapi kan tuh tadi- dulu ya, kalau sekarang mungkin kalau emang aku mau ke Jakarta lagi, pasti aku ke Kelapa Kelapa Gading. Gading ya? Kayaknya agak susah nemuin Niken ya. Sumarekon sama Kelapa Gading gedenya sama tuh. Iya. Terus Aloy mau ketemu Niken kayak agak susah. Soalnya aku Nyari satu bukan, mall. iya, aku bukan tipe yang tempat yang spesifik itu misalnya kayak di Nako, aku Nako terus, enggak Ya, kayak gitu. Gris. Satu lagi terakhir. Apa ya? Apa? Gading Serpong apa lagi ya? Mall. Kayak Sumarekon, kayak nggak ada ya. Oh, Karten, suka ke Karten sih ya? Oh, aku nggak pernah ke situ malah. Mallnya bagus buat foto-foto, apalagi bagus Oh banget. iya, Tapi aku nggak sepi. pernah sih. Oh iya, sepi ya. Tapi bagus banget. Soalnya aku Cobain jarang sih. kalau ada di situ. Iya boleh deh. Main gacha. Ada nggak time zone mahal ada di atas, gue lupa namanya aku. Ini agak nge-spill tempat aku tinggal sedikit sih. Jadi aku Apa? deket Tang City. Nah mungkin aku agak ke situ ya. Tang City tuh di mana sih? Tang City tuh deket BSD gak sih? Cikoko lah. Udah nggak tahu lagi gue. Ya pokoknya Alam Sutra agak kesonoan. Oh, paham. Yang bukan, ya, yang perbatasan lokasi antara BSD sama Alsut kan? Ya, bukan? Ini kan BSD, ini Alsut. Nah Ya, ini tuh BSD ini Cikoko. Alsut. Iya, tahu. Yang Cikoko tuh jalanan yang lurus kanan ya. terus. Ya lurus doang. Iya, tahu. Macet tuh itu. Bener lagi. Ya. Oke, guys. lanjut. Tari, quick question Kak, spill cowoknya. Spill. Ayo, spill. Orangnya di belakang kamera guys. Agak malu Orangnya di belakang dia. kamera, coba putar. Ayo, in frame. Mau nggak? Boleh nggak? Ayo muncul dikit aja. Nah, ini dia. Tari terjawab ya, ini dia cowoknya Niken. Udah masuk in frame, dong. Sini ayo tengah-tengah. Sebenarnya aku udah posting dia. Ayo, tahu. lagi. Nah, Nyeker klub. mirip kan? Ada. Udah. Gitu guys, anaknya emang introvert. Ada introvert lah ya. Lebih introvert daripada aku. Terlihat ya pas datang ke sini energi langsung habis. Oke, udah kejawab tuh pertanyaannya tadi. Lanjut, Oh, I know, skill make up yang nggak bisa kamu nggak pakai. I know, ya. Thank you Pais. Tumben Gua ya kebetulan cowok nanyain makeup loh. Faiz kayaknya Tumben banget cowok nanyain makeup. Jadi sepertinya Faiz. Nggak apa. Nih tips buat Faiz biar Faiz lebih glowing. kalau makeup yang nggak bisa aku pakai, sebenarnya tuh lipstick. Lipstick. Maksudnya Terus nggak nggak bisa pakai nggak pakai. Jadi kayak aku Oh, tuh nggak nggak bisa bisa nggak hidup pakai. tanpa benda ini gitu loh. Aku nggak bisa kalau nggak pakai IP-nya ini. cewek banget ya, kenapa namanya Faiz? Gue sampai nggak ngerti. Lipstick sih, soalnya aku tipe yang mukanya tuh pucet gitu loh. Oh, jadi harus pakai lipstick. aku tuh udah sulam padahal, tapi kayak masih nggak ngaruh. Tapi Jadi kan aku sulam bibir tuh udah pasti merah kan? Maksudnya kayak udah kayak pakai lipstick kan? tergantung sih. Jadi warna waktu aku sulam itu warnanya tuh nggak terlalu medok yang kayak jontor gitu loh. Ya terus kan kalau sulam bibir kan nanti bagian yang udah disulamnya tuh bakal ngelopek. Jadi hasilnya betul. tuh bakal lebih natural. Jadi aku tuh tipe orang yang suka ombre. Oh. Iya, sukanya lipstiknya tuh ombre. Jadi kayak aku mesti pakai lagi. Even udah sulam bibir ya. Dan Oke. itu sakit sih. Sakit ya? Ya itu kayak ditato tapi di bibir gitu. Oh, gue skip dulu sih. Lebih Beauty sakit is mana pain. sama sulam alis? Oh, aku juga sulam alis. Oh iya? Ya, Lebih sakit tapi- mana? Lebih sakit mana? Sulam alis aku tuh nggak tebel, jadi kayak cuman bener-bener dikit doang, cuma di feel doang. Tapi emang bentuk alis aku emang kayak gini. Tapi kan udah sulam alis harus pakai alis lagi nggak? Nggak pernah, aku udah nggak pernah pakai lagi. Oh iya? Oh berarti ini nggak pakai alis itu dari sulam? Enggak, ini dari sulam doang. Sebenarnya dari awal tuh alis aku tuh udah tebel, tapi nggak tegas gitu loh. Jadi kayak bentuknya tuh masih agak yang kayak botak dikit di sini. Jadi tuh cuma dirapiin doang, dirapihin lah ya. outline doang gitu. Gue berarti loh. bisa nih ya sulam nih bagian-bagian sini nih. Ya boleh lah. Ya gitu deh. Sulam bibir buat perokok bisa nggak? Oh bisa tahu Saya kan sebenarnya. perokok kan biasanya bibirnya Iya, hitam bibir kan? hitam ya. Iya, Jadi iya, kayak iya. two tone gitu loh, atasnya agak hitam.
Sebenarnya bisa aja sih, cuma nggak kayak makan gorengan aja kan langsung mengkilap tuh. ya pakai lip gloss ya. Oh iya, ada gak keluarga kamu yang nentang kamu jadi kreator saat ini? Halo anak baik-baik. Halo anak baik-baik. Aku anak tidak baik-baik. Kalau dibilang ada yang nentang atau enggak sih, sebenarnya keluarga aku sangat suportif ya. Jadi kayak Oke. Nggak ada tante-tante rempong yang kayak, ih kamu kok gitu, ih gitu. dulu kakak aku tuh sempat ngomong kayak gitu, kayak, Iya. kamu kok agak lumayan seksi ya Niken ya, bilang kayak gitu. Kamu cewek cowok? Cewek. Aku punya kakak itu 4. Aku anak kelima. Oh, anak terakhir. Iya, anak terakhir. Jadi aku punya kakak yang di atas aku tuh cowok, 3-nya cewek. Nah, Oke. itu ada yang beberapa yang emang komenin aku. Tapi kalau orang tua aku, so far mereka sangat suportif sih. Kayak yang penting kamu, intinya kamu kerja, dapat duit, dan itu yang kamu lakuin tuh hal baik. Nggak ngecelakain aku, udah gitu aja. Yes, agree. Ya kayak udah terserah lo mau Nggak ngapain. ada tante-tante rempong yang kayak, kamu kapan nikah? Gitu. Oh, kebetulan aku bukan. Kebetulan keluarga aku tuh nggak deket sama keluarga yang di luar, keluarga Oh inti gitu, jadi Iya. emang full keluarga inti Iya, aja keluarga ya? inti aja gitu loh, nggak ada bagus kayak sih, hubungan bagus. sama yang keluarga-keluarga lain itu kayak nggak ada. Oke. Nggak Natal deket gitu malah. nggak ngumpul? Jarang ngumpul. Natal malah. ngumpul keluarga inti berarti? Apa Maksudnya kamu yang saudara-saudara dari Iya, saudara dari siapa gitu? Kan kalau nikahan kan kita kalau sering lihat. neneknya dari mama aku itu emang punya banyak suami. Jadi kayak nyokap aku tuh punya saudara tapi udah meninggal. Jadi kayak dibilang itu saudara yang kandung itu juga enggak. Jadi kayak kita tuh nggak ada hubungan yang gimana-gimana gitu loh. Yang penting kalau misalnya aku balik kampung di Banten ini, itu nyokap aku tuh kayak ya udah cuman kenalan aja, kayak udah ngajak ngobrol. Tapi nggak ada yang kayak sampai ngomen-ngomen gitu loh. Ya, Soalnya emang nggak deket. Iya. Emang nggak deket banget. Complicated lah ya. Ya complicated lah gitu. Ya, Yang penting keluarga ribet inti ya, aja. keluarga inti aja gitu. Iya. Oke. Good, lanjut. Oke, kata sayur lodeh, kakak kalau lagi cosplay tuh pakaiannya sewa, beli, atau bikin. Terus bisa habis berapa kostum itu? Oke, Kalau misalnya halo mau Lode cosplay. McD. Jadi Lode McD. Ya bener lah, Lode McD. ya, betul. jadi kalau cosplay itu jadi lebih ke tergantung akunya juga sih. Jadi ada konten yang emang aku pakai untuk feed Instagram aku, ada yang untuk cosplay datang ke event, ada juga yang untuk kerja, ada juga yang buat emang aku iseng aja pengen cosplay gitu loh. Jadi sebenarnya tergantung nih. Kalau kemarin aku tuh sempat ada syuting, jadi salah satu karakter namanya Chun-Li. Tau Chun-Li nggak kak? Chun-Li. Jadi Chun-Li itu karakter Anime? No, bukan, dari game Street Fighter. Oh, gue gak main game Street Fighter. Jadi dia tuh Chinese people with blue dress. Oke. Terus badannya tuh sangat fit. Ya gitulah. Kayak Oke. karakter emang game berantem sih. Ya. Jadi tuh aku jadi karakter itu. Nah, itu beli, sewa, bikin? Itu aku bikin. Oh, karena memang Iya, bikin custom. kostumnya masih bisa buat dibikin lah ya. Iya, dan Ya. itu kemarin Mau bikin tuh sendiri atau pakai pihak ketiga? biasa pakai pihak ketiga. Kalau misalnya aku bikin sendiri kayak Itu belajar jahit lagi ya. nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi Oke. aku tuh kemarin beli kalau nggak salah sekitar hampir 2 juta untuk kostumnya doang. Wow, mahal ya cosplay, guys. Iya, mahal banget. Even cosplay tuh ada yang sampai puluhan juta loh. Oh iya? Jadi kayak kalau emang aku nggak suka sama karakternya atau nggak buat kepentingan aku kayak konten ataupun untuk kayak brand gitu, kadang kan endorsement tuh juga kayak kakak cosplay ya pakai produk ini gitu. Oh Iya. ya. Ada brand-brand yang kayak ada brand-brand, maskotnya, ya ada minta maskotnya, request. ya, Ya. atau nggak ada kayak minta kayak kemarin tuh aku sempat datang ke Apa? mesinnya, mesin 8 Clean. Jadi tuh kayak ada mesin untuk cuci helm gitu. Dan pihak 8 Clean-nya tuh minta kak cosplay ya, tapi Jadi helm? karakternya enggak dong. Cosplay pakai helm gitu. Iya, cosplay karakternya samain kayak mesinnya. Misalnya warna hijau, jadi aku pakai karakter warna hijau. I Iya kayak see, gitu. I see. Jadi kan cosplay Ya, kan kalau Mobile fungsinya Legends banyak. juga kan bisa. Bisa, Ya, pokoknya kayak apa aja cosplay terserah. hero-hero mereka gitu. Jadi kalau dibilang aku rental atau beli ya emang tergantung sih, tergantung ya. kebutuhan. Tergantung kebutuhan, betul. Terus bisa habis berapa tuh kostumnya? 2 Kayak juta. aku ya 2 juta Paling kemarin. murah. Aku pernah beli kostum harganya 500.000 itu yang paling murah. Oke, paling mahal? Paling mahal sih ini yang 2 juta 2 juta? ini. Aku bukan tipe orang yang suka nge-spend duit aku buat kostum, karena kostum aku tuh menurut aku kayak ngapain lu pakai sekali lu beli yang mahal gitu loh. Jadi kayak Disewain lagi kan bisa? bisa sih, cuman biasanya tempat-tempat yang kalau kamu mau nyewa itu kan orang kan nggak semua badannya sama ya. Oh iya. Kalau misalnya fit di aku, berarti Di tuh fit di mereka customer. enggak. Misalnya Iya, kayak iya. oh ada yang mau beli ini di aku, tapi bajunya nggak sesuai sama dia, jadi nggak jadi beli.
Oh, karena kostum cosplay ini harus benar-benar fit ya? Iya, Kalau biar enggak nanti bagus. nggak sesuai lah ya. Yes, agree. Soalnya aku sering rental tuh banyak yang kegedean atau yang Kegedean kayak lagi? kendor. Boleh nggak kalau rental? Nggak boleh sih, nah itu kegedean ukurannya gitu, rental, dipermak. ya. Nggak boleh guys. Nggak boleh ya? Oke, nggak boleh. Bisa kena Nggak denda boleh ya sih. guys? Jangan ditiru. Dari gitu deh. Gitu ya? Lanjut, penghasilan terbesar Kak Niken selama cosplay gitu berapa? Hai anak kesayangan mama. Ini agak ngebuka dapur ya? Iya, ini agak kebuka dapur, tapi aku kayak udah pernah. Boleh lah ya, udah pernah spill kan? Aku Oke, tadi udah nggak spill. apa-apa. Nah, kalian kalau mau tahu lagi yang di geng nanti. Oh, di geng guys, di Iya. geng, ingat. Jadi ada dot podcast guys. Nanti kalian cek di geng aku. Oh, di Itu ada geng? yang Oh, lebih iya, panjang iya, iya. lagi. Jadi kalau penghasilan terbesar aku sebutnya 3 digit aja lah ya. 3 digit. Ya itu dalam waktu maybe around 45 menitan. Langsung kena mental gue. Nggak nyampe sejam. Ya itu Kayaknya karena gue emang kerja sebulan belum nyampe tempatnya 3 digit. Iya itu emang marketing aku emang gencer-genceran sih. Oke. Dan emang lagi 45 awal-awal menit, cosplay. 3 digit. Jadi aku inget banget aku lagi kelas, terus kayak udah mau jam 4 nih. Ya udah akhirnya aku upload, blek kelar dari kelas, keluar, aku buka lagi di platform sebelah. Itu udah ratusan juta. Oh iya. Iya. Oh, uploadnya tapi upload video di sosmed dulu. Aku nggak upload, aku nggak ada nge-spill kayak aku kalau misalnya cosplay kayak gini tuh foto aku kayak selfie dulu, kayak ngasih teaser di story tuh aku nggak, aku bener-bener kayak aku mau cosplay ini kalian harus lihat di itu, di platform I itu. see. Dan mereka tuh Ya, bener-bener ya, sampai ya. nge-set timer loh. Oh, gila. Loyal banget ya. Iya tuh nggak tahu deh kayaknya emang lagi zamannya dulu lagi loyal-loyalnya. Itu tahun lalu sih. Iya. Kevin, bahaya nih Kevin. Saingan Anda banyak Kevin. Oh, Kevin by the way, nama boleh kan gue sebut? Boleh nggak Kevin apa. itu nama cowoknya Niken. Sebenarnya aku udah nge-spill Udah nge-spill dia ya? di akun second aku, cuman kayaknya belum pada tahu. Ah, oke. Kevin, bahaya Kevin. Oke, lanjut. Kau kan ngasih tau ya di sebelah kan ada lemari. Jadi waktu aku tiduran itu tuh aku ngeliat ada cewek yang kayak gini. Mampus.